wa ka ahli sya'badah wa talbisati wa kadza arbabul ta'idati fil aghlabi yatawassaluna ila bai'iha bitalbisatin ala sibyani wa sawadiyah. Seperti para pendusta dari kalangan tabib-tabib, wa ka ahli sya'badah, dan seperti tukang sulap, wa talbisat, tukang talbis, wa kadza arbabu ta'idat, dan demikian lagi tukang penjual ajimat fil aghlabi, yang pada kebiasaannya yatawassaluna, mereka menyampaikan kepada penjualannya, menyampaikan oleh mereka itu kepada penjualannya madzukurat dengan kedustaan ala sibyani, ke atas anak-anak, wasawadiyah, sawadian urang kampung ya. Jadi nyen yang kepegayang harum lagi model na kalangan orang yang tabib ya, tabib orang yang berjualan obat-obatan, tapi pada mekat obat gejampu ada yang butuh, ada yang tulis ya, untuk jadikan obatnya lebih menarik ya. Dia sampaikan sesuatu yang tidak ada dari khasiat obatnya, hanya khasiat untuk itu, tapi karena untuk menjadikan obatnya menarik supaya dibeli oleh orang, ya pegah aja. Hanya seperti tukang sulap ya, yang sulapnya kan trik, yang trik itu kadang-kadang sangat kentara dustanya dalam menjadikan trik-trik sulap. Talbisatnya mengtalbiskan talbisnya mendustakan. Nah, talbis dusta aja, hizbu itu menget. Uru-uru yang jarang temenget, uru-uru yang jarang olah segala sesuatu. Wa kadza arbabu ta'idah, dan demikian lagi tukang jual ajimat pada kebiasaannya yang biasa menaiki uru-uru yang mekat model-model tersebut, mereka menyambung penjualannya itu dengan berbagai kedustaan, terutama kepada kanak-kanak dan orang kampung, sawadiyah orang kampung, seorang masyarakat biasa. Kalau masyarakat terpelajar itu hanya mudah tidak mudah lagi untuk didustakan. Hanya orang kampung, orang biasa, masyarakat biasanya yang mudah tak menjadi sasaran empuk orang mukat obat, orang temenget. Kalau ada orang yang mekat obat di pasar ataupun di masjid seperti itu,
Tanya ikut-ikutan yang nontonnya, berarti dia orang kampung. Walaupun memang di kota tak terpelajar tak, tapi menyentang terpengaruhi rata-rata menanya mentang orang kampung. Kecuali tiga galak ada kehiburan memang. Hiburan yang lain mana berken sandiwara jamun. Nah maruhui jamunnya kira aja nonton sandiwara hiburan tiga apa. Tapi masjid. Masjid ini tak mutapat. Irinan yang kira-kira bisa mengganggu khusyuk orang salat itu menjadi haram. Fahadha haramun fil masjidi wa kharijal masjidi. Maka bermula ini itu adalah haram di masjid dan di luar masjid. Wajibul man'u minhu, dan wajiblah oleh mencegah daripadanya. Orang baji hanjir, dah tiga hanjir sih. Nah, sesuatu yang haram kan, ya haram tak tonton kan, menyebit tak tonton dilikut harga katakan syarikani fil ismi, di orang yang mupat mu'tab wal mustami kan syarikani fil ismi. Orang yang berupat dan yang mendengar upat itu adalah dua orang yang berkongsi di dalam dosa. Yang lain sih orang yang berdusta dan orang yang mendengar kedustaan itu berkongsilah oleh keduanya pada dosa. Ini punya model mekad ubat, ahli sulap, mekad ajimat yang di dalam mereka berjualan, bertawasul tadinya jualan mereka itu menyambungkan jualan mereka itu dengan ucapan-ucapan dusta, hukumnya adalah haram baik di masjid ataupun di luar masjid, di mana kita yang mendengarnya wajib melakukan pencegahan. Bal kullu bai'in fihi kidbun wa talbisun wa ikhfa'u 'aibin 'alal mustari wa huwa haramun. Bahkan bermula setiap penjualan yang padanya penjualan itu ada kedustaan dan talbis dan menyembunyikan keaiban ke atas si pembeli, fa huwa haramun, maka dianya penjualan tersebut itu adalah haram. Jadi hana mencih ba urang mekat ubat maksudnya, hana mencih ba urang mekat ajimat, mandum mekat atas nama di situ, atas nama di situ ada dustanya, ada upaya untuk menyembunyikan aib pada barang yang ia jual kepada mustari, maka hukumnya adalah haram. Jadi penjualan apapun. Muka kitab lah. Oh, muka kitab ni. Tapi tamukannya nah, ada unsur kedustaan. Mau pengut orang yang beli itu. Laki kurang ni, laki serta ribe apakah adanya modal serta ribe padahal modal 80. Anjir lebih dengan dia ada modal. Engkap banget mustari. Memang hana jit tapi haji tapi je tu. Haji lebih tengku punya serta. Tu ribe tu 15 haji lebih. Ada apakah modal? Maka hana katanya yang orang Mekah. Ada orang mublau kan lagi orang Mekah kan lagi ada orang mublau ada katanya tak pu. Laki tak gaji tertori biar tengku. Oh hanji nak nan mentang beda pengahnya enggak dia tiga modal. Padahal modal hiupnya itu berdusta. Hukumnya itu adalah haram. Peminha dan sebahagian daripadanya mungkarat masjid. Jadi kemungkaran yang tradisi-tradisi kemungkaran yang dilakukan oleh
orang-orang di dalam masjid, mahwa mubahun kharijal masjidi kal khiyatati wa bai'il adawiyati wal kutubi wal at'imah, fa hadha fil masjidi aidan la yuhramu illa bi'aridin wa huwa ay yadiqal mahallu 'alal musallina wa yushawishu 'alaihim salatahum. Sesuatu yang dianya sesuatu itu dibolehkan di luar masjid, seperti menjahit dan menjual obat-obatan, menjual kitab-kitab, menjual makanan-makanan. Fahadha fil masjidi aidan la yuhramu, maka bermula ini di masjid pula itu tidak diharamkan, illa bi'aridin, kecuali dengan sesuatu yang aridhi, ya. Bahwa dan dianya sesuatu yang aridhi itu bahwa menjadi sempitlah oleh tempat di hati orang-orang yang salat dan dapat mengwiswaskan ianya sesuatu tersebut ke atas mereka itu, orang-orang yang salat, akan salat mereka itu. Jadi ada yang mubah yang memang boleh, seperti menjahit, ya, pedang kilang ikide, kan, untuk tak terima orderan menampal atau menjahit pakaian orang, itu kan boleh. Di masjid boleh juga. Ataupun menjual obat-obatan, menjual kitab, menjual makanan di luar masjid boleh. Di dalam masjid juga boleh. Di dalam masjid juga tidak diharamkan, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Jadi sesuatu yang aridhi ini ada perkara lain yang menyertai, ya. Raga kan datang, yang datang menyertai dengan sesuatu yang boleh itu. Jual makanan di luar masjid boleh, di masjid juga boleh. Tidak haram, kecuali ada alasan tertentu yang menyertai dengan kita lakukan penjualan tersebut. Seperti menjadi sempit, ya, tempat untuk orang salat. Masjid itu dibangun untuk salat, apalagi salat Jumat, orang akan banyak berdatangan ke situ. Tidak kita berjualan di situ juga sudah sempit, apalagi kita tambah berjualan. Kemudian dapat mewaswaskan orang salat, yang artinya memang di dalam masjid, melakukan penjualan di dalam masjid, sejauh itu tidak mengganggu, tidak menjadi sempit. Masjid luas sekali, jamaahnya sedikit, dia sudah muat, ya, di depan masjid, ya. Hanya beberapa saf saja, di belakangnya kosong. Tak lakukan penjualan di belakang tempat orang salat. Tidak menyempitkan masjid, tidak mengganggu, tidak mengwiswaskan orang salat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sedang ramai, yang gara-gara kita berjualan menjadi terganggu tempat orang salat, menjadi terganggu khusyuk orang salat, ya, itu yang dikatakan tadi sebagai aridhi, yang menjadikan berjualan kita itu menjadi haram. Ya, fa illam yakun syai'un min dzalika falaysa biharamin, maka jika tidak diperdapatkan akan sesuatu daripada demikian, maka tidak ada ianya berjualan itu yang haram. Hanya alasan menjadi sempit tempat gara-gara kita berjualan, tidak ada alasan mengganggu orang salat, maka tidak haram. Tapi walaula tarkuhu, dan bermula yang lebih aula, yang lebih bagus itu adalah meninggalkannya, meninggalkan berjualan. Jangan kita berjualan di dalam masjid. Walakin syartu ibahatihi ayyajriya fi awqatin nadiratin wa ayyamin ma'dudatin, dan akan tetapi
bermula syarat kebolehannya berjualan di masjid itu bahwa berlaku ia pada waktu-waktu yang jarang dan hari-hari yang ma'dudah, yang dihitungkan, hari-hari tertentu. Jadi tadi di atas disebutkan bahwa berjualan di masjid sejauh tidak mengganggu orang salat itu tidak haram, boleh. Tidak haram artinya boleh. Tetapi boleh itu pun ada syaratnya. Syarat ji bahwa beda pegat toko dalam masjid. Yang mana pegat toko kan buka habis-habis, berjualan terus menerus di situ. Tiap hari rutin ya, dari pagi sampai malam atau bahkan 24 jam. Jadi syarat boleh ini bahwa berlaku ianya berjualan kita dalam waktu-waktu yang jarang, momen-momen tertentu. Oh, ini ada keramaian hari Jumat mungkin sebentar. Adapun ada peringatan nuzulul Quran di masjid, orang berkumpul di masjid, kita ambil kesempatan untuk berjualan. Ayamin ma'dudatin, hari-hari tertentu. Fa ini takhadzal masjida dukana ala dawami hurima dzalika wa muni'a minhu. Maka jika menjadikan ia akan masjid akan sebagai toko di atas berkekalan, niscaya diharamkan akan demikian dan dicegahkan daripadanya demikian. Jadi kalau ia buat toko di situ itu sudah haram dan wajib dilakukan pencegahan. Karena sudah mengalih fungsikan fungsi masjid. Fungsi masjid itu adalah tempat orang salat, tempat orang beribadah. Nah, juga tak buka toko. Dan tak berjualan terus-terusan. Itu haram dan harus dicegah. Faminal muwahati ma yubahu bisyartil qillah fa in kasura sara saghiratan. Maka sebahagian daripada perbuatan-perbuatan yang mubah yang dibolehkan itu adalah sesuatu yang dibolehkan akannya sesuatu dengan syarat sedikit. Wa in kasura maka menjadi banyak ia sara saghiratan, jadi ia itu sebagai dosa kecil. Jadi bukan hanya berjualan di masjid, ada juga mubah-mubah yang lain yang ia dianggap mubah ketika kita lakukan sedikit dalam waktu yang singkat. Lagi model model pool ikut model refreshing, model raha, beristirahat dari kesibukan, mendengarkan nyanyian-nyanyian. Jadi kalau dalam waktu yang sedikit kita tidak dikatakan menghabiskan waktu untuk itu dibolehkan. Bahkan kalau itu dipastikan dapat menunjang motivasi supaya kita lebih kuat belajar lagi, lebih kuat ibadah lagi, kan disunahkan malah. Tapi kalau sudah banyak, sudah memakan waktu yang panjang, setengah hari atau bahkan seharian, justru itu sudah menjadi haram. Ikut lagi masalah rahah-rahah, beristirahat. Jadi artinya ada banyak dari perbuatan mubah yang ia dibolehkan ketika kita lakukan sedikit, tapi begitu kita lakukan banyak justru ia menjadi dosa, minimal dosa kecil. Kama anna minaz zunubi ma yakunu saghiratan bi syarti adamil israr. Fa in kana al-qalilu min hadza law futiha babuhu
la khifa minhu ayyanjira ilal kasiri falyumna minhu. Jadi sebagaimana barang bahwa sungguh sebahagian dari dosa-dosa itu ada itu sesuatu yang ada ianya sesuatu itu adalah dosa kecil. Tapi bisyarti adamil israr, dengan syarat tidak mengekalkan diri. Dosa kecil. Apabila tidak kita mengekalkan diri di atas perbuatan dosa tersebut. Kalau sudah mengekalkan diri di atas dosa tersebut dari kecil itu kan bertambah, maka menjadi besar juga. Fa in kana al-qalilu min hadza, maka jika adalah yang sedikit dari yang ini, la futiha babuhu, jikalau dibukakan akan pintunya, la khifa minhu ayanjira ilal kasir, saya dikhawatirkan darinya yang sedikit tersebut akan bahwa tertarik menjalar kepada banyak, falyumna minhu, maka hendak dicegahkan daripadanya. Manu ilal wali atau ilal qaimi bimasalihil masjidi min qibalil wali. Dan hendak adalah ini pencegahan itu diserahkan kepada wali, kepada penguasa. Jadi jangan sesama jamaah masjid nanti yang ada terjadi keributan. Dalam hal pencegahan seperti itu adalah kewenangan para penguasa. Aw ilal qayyimi, ataupun kepada pengurus dengan kemaslahatan masjid, min qibalil wali, dari sisi wali. Misalnya Pak Camat tidak ada waktu untuk mengurusi hal-hal tersebut, maka dia mau lantik pengurus. Qayyim pengurus yang dilantik oleh wali, maksud min qibalil wali, pengurus masjid untuk mengurusi kemaslahatan masjid yang dilantik oleh penguasa tadi. Lianahu la yudraku zalika bil ijtihadi na illa, la yudraku zalika illa bil ijtihadi, la yudraku zalika bil ijtihadi. Karena bahwa sungguhnya ini pencegahan itu tidak diperdapatkan akan demikian ini pencegahan dengan ijtihad. Hanaila memang la yudraku ya. Mana pakai la? Lagi yang anak pakai lain tu. Lianahu yudraku zalika bil ijtihadi. Karena sungguh demikian pencegahan. Tak wajib cegahkan untuk kemaslahatan. Jadi kalau dia dibiarkan nanti dikhawatirkan akan menjadi banyak, akan menjadi lama. Yang kekhawatiran seperti itu didapati dengan melakukan ijtihad. Dan kalau sudah urusan ijtihad, ini jangan dikelola oleh semua orang, akan menjadi ribut nanti. Jadi biar wali, penguasa ataupun imam masjid yang melakukan ijtihad ini, kalau kita biarkan takut menjadi ramai, takut menjadi lama. Lebih baik, lebih maslahah misalnya ditutup saja, dilarang saja. Jadi menjadi kewenangan imam. Walaysa lil hadi al-man'u ma huwa mubahun fi nafsihi li khawfi anna dzalika yaksur. Dan tidak bolehlah bagi perorangan oleh mencegah daripada sesuatu yang dianya sesuatu itu dibolehkan. Fi nafsihi, pada dirinya si perorangan, karena khawatirnya si perorangan tersebut bahwa sungguh demikian itu akan menjadi banyak. Seperti sesama jamaah,
kita itu bukan penguasa, bukan pengurus masjid. Tapi ketika melihat orang yang melakukan jualan, dimuncul dalam pikiran kita, oh ini tidak benar. Walaupun berjualan itu boleh untuk sebentar, tapi kalau dibiarkan akan menjadi lama. 1-2 orang kalau dibiarkan akan menjadi banyak. Maka dia langsung bergerak sendiri melakukan pencegahan. Nah, ini tidak boleh, karena itu adalah menjadi wilayah kuasanya pengusaha atau imam, ya. Wa minha, dan sebahagian daripadanya mungkarat masjid, dukhulul majanin wasibyani wasukara fil masjidi, masuknya para orang gila dan anak-anak dan orang-orang mabuk ke dalam masjid. Yang hana mencih Jumat, ya. Sepanjang waktu apabila orang gila, orang mabuk, anak-anak masuk masjid yang kemudian mengganggu suasana masjid, itu tidak boleh dibiarkan, itu adalah kemungkaran. Wala ba'sa bidukhuli sabil masjida idza lam ya'lab idza lam yal'ab, dan tidak mengapa dengan masuk anak kecil akan masjid apabila tidak bermain-main dia. Wala yahrumu alaihi la'bu fil masjidi, dan tidak haram ke atasnya anak kecil oleh bermain-main di dalam masjid. Wala sukutu ala la'bihi, dan juga tidak haram oleh diam ke atas bermainnya si anak kecil. Illa, kecuali apabila menjadikan ianya anak kecil akan masjid akan tempat bermain-main. Wasara dzalika mu'tadan, dan jadilah demikian itu yang diberadatkan. Fa yajibul man'u minhu, maka wajiblah oleh mencegah daripadanya bermain-main tersebut. Jadi yang kena pegah, yang ingin dikatakan di sini bahwa masjid itu jangan dijadikan sebagai tempat bermain anak. Tulis TBA, tempat bermain anak. Jadi nyokan beda yang nak buat. Datang ke situ kemudian anak bermain-main tidak apa-apa. Anak masuk dalam masjid, kemudian dia bermain-main di masjid, itu jangan dilarang. Tapi yang wajib dilarang, masjid itu dijadikan tempat bermain-main. Sama lagi di atas, sama seperti dengan di atas tadi. Menjadikan masjid tempat berjualan itu diharamkan. Tapi orang berjualan di dalam masjid sejauh tidak mengganggu orang salat itu dibolehkan. Artinya berjualan di dalam masjid tidak menjadikan masjid sebagai tempat berjualan. Kebetulan ada keramaian, dia berjualan sebentar. Nah, itu tidak boleh dilarang sejauh tidak mengganggu orang salat, dan memang terpulang kepada ijtihad juga, ijtihad penguasa. Ini juga seperti itu. Dia jarang-jarang, mungkin karena mengikuti orang tuanya ingin salat ke masjid, dibawa masuklah oleh orang tua. Sampai di situ dia bermain-main. Tapi kalau dijadikan masjid sebagai tempat permainan, artinya selalunya anak kalau ingin main itu dibawa ke masjid, sehingga menjadi ramai dan menjadikan masjid itu sepanjang waktu, dari pagi sampai sore sampai malam. Jadi kemudian wala sukutu ala la'bihi, dan juga tidak haram oleh diam di atas bermainnya anak-anak. Ya, kita masuk masjid melihat ada anak-anak sedang bermain-main di masjid, kemudian kita diamkan saja, tidak mencegahnya, juga tidak haram. Kecuali apabila
sudah dijadikan masjid sebagai tempat permainan dan itu sudah menjadi tradisi, di mana anak-anak ketika ingin bermain maka dia bermain ke masjid, itu yang sudah wajib dicegah. Fahadha mimma yahilu qaliluhu duna kasirihi. Maka bermula ini itu termasuk dari sesuatu yang halal lah oleh sedikitnya, tidak halal oleh banyaknya. Masuk dalam kaidah di atas, ada perbuatan mubah yang ketika dilakukan sedikit itu boleh, tapi kalau sudah dilakukan banyak menjadi haram. Ya, salah satu contoh kasusnya adalah anak-anak yang bermain di masjid, kalau sebentar sedikit itu boleh, tapi kalau sudah beramai-ramai ataupun sudah lama, dalam waktu yang lama, itu sudah tidak boleh. Wa dalilu hali qalilihi maruya fi sahihain. Dan dalil halal sedikitnya bermain itu adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, berhenti, li ajli Aisyah radhiyallahu an, karena Aisyah radhiyallahu an. Jadi oleh Rasulullah karena mendampingi Sayyidatina Aisyah, beliau berhenti di dalam masjid. Hatta nadarat ilal habasyati, sehingga melihat ianya Aisyah kepada orang-orang Habasyah. Jadi menonton orang-orang Habasyah, orang-orang berkulit hitam, yasfanuna, yang menari oleh mereka itu, wa yal'abun, dan bermain-main oleh mereka itu, bidarqi, dengan darqi perisai, wal hirabi, dan alat-alat peperangan, yaumal aidi, pada hari raya, fil masjidi, di dalam masjid. Jadi ketika Rasulullah melihat Aisyah menyaksikan, melihat, menonton orang Habasyah yang sedang bermain, maka ditemani oleh Rasulullah. Rasulullah berhenti sebentar menemani Sayyidatina Aisyah untuk menyaksikan itu. Wala syakka fi anal habasyata, dan tidak diragukan pada bahwa sungguh orang Habasyah Awittakhadul masjidah mal'aba lamuni'u minhu, jikalau menjadikan oleh mereka itu akan masjid, akan tempat bermain, sungguh akan dilarangkan akan mereka itu daripadanya menjadikan masjid sebagai tempat bermain. Jadi bermain sebentar, kebetulan sudah bertemu dengan teman-teman sepermainan, ya bermain sebentar, tidak dilarang oleh Rasulullah, bahkan ikut mendampingi Sayyidatina Aisyah untuk menonton. Tapi itulah, tidak diragukan, kita yakin bahwa kalau memang orang-orang itu menjadikan masjid sebagai tempat bermain, bertradisi untuk bermain di situ, di masjid, pasti akan dilarang. Walam yara dzalika 'ala nadrati wal qilah mungkaran hatta nazara ilaihi, dan tidak berpandangan ianya Nabi akan demikian ala nadrati, di atas jalan yang jarang dan sedikit, akan sebagai kemungkaran. Hatta nazara ilaihi, sehingga melihat ianya Nabi kepadanya. Artinya itu membuktikan bahwa permainan orang Habsyah di dalam masjid, yang permainan itu tidak selalunya, jarang-jarang, kadang-kadang mereka bermain di situ, walkilah, dan tidak begitu ramai sekali. Jadi oleh Nabi ketika melihat itu, dan tidak lam yara pertama ini, dan tidak berpandangan, tidak menyatakan pandangan bahwa itu adalah kemungkaran. Sebagai bukti hatta nazara ilaihi, sehingga melihat ianya Nabi kepadanya permainan mereka, ikut melihat bersama Aisyah. Jadi ketika ikut melihat, menyaksikan, kalau itu mungkar kan pasti tidak akan dibiarkan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi ikut menyaksikan, menandakan bahwa itu adalah bukan kemungkaran.
Bala marahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surahum Aisyatu tataiban liqalbiha. Bahkan memerintahkan ianya Nabi akan mereka itu orang Habsyah dengannya bermain-main oleh Rasulullah. Bahkan memerintahkan akan mereka itu orang Habsyah dengannya bermain-main oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya menyaksikan akan mereka itu, adanya akan permainan mereka itu oleh Sayyidatina Aisyah, tataiban untuk membaguskan, untuk menyenangkan bagi hatinya Sayyidatina Aisyah. Izkala tatkala berkata ianya Nabi, jadi bahkan Nabi itu memerintah dengan ucapan Nabi, dunakum ya bani Arfada, lanjutkan oleh kalian. Dunakum artinya lanjutkan oleh kalian wahai bani Arfada. Dari orang Habsyah, dari bani Arfada. Dikatakan Nabi lanjutkan. Kama naqalnahu fi kitab Simai, sebagaimana barang yang telah kami nakal akan hadis tersebut di dalam kitab Sima. Mendengar nyanyian-nyanyian, pembahasan tentang mendengar nyanyian-nyanyian. Hadis ini sudah pernah dihuraikan di belakang di bab Sima, di kitab Sima. Wa amal majanin fala ba'sa bidukhulihim. Adapun bermula orang-orang gila, maka tidak mengapa dengan masuk mereka itu orang gila akan masjid. Ila ayyuhsya talwisuhum lahu, kecuali bahwa dikhawatirkan akan melumuri oleh mereka itu orang gila baginya masjid. Melumuri dengan najis ataupun dengan sesuatu yang kotor, dengan kotoran-kotoran. Ya, dari tanah liat kadang kaki terlumur dengan debu-debu ataupun dengan lumpur, dia masukkan ke masjid. Apalagi nanti kaki yang dari lumpur tai lembu, memasukkan tai lembu ke dalam masjid. Ya, apabila dikhawatirkan seperti itu, maka dilarang. Ataupun model orang gila yang suka merusakkan segala sesuatu masuk dalam masjid, kadang nanti menyobek-nyobekkan Al-Quran atau segala macam. Kalau ada kekhawatiran seperti itu baru wajib dicegah. Tapi orang gila yang bawaannya tenang, dia tidak mengganggu, justru masuk masjid membaca Al-Quran. Jadi pikir orang gila sama masjid ubiraya urun sadar-sadar tidak ada yang dalam datang beribadah baca Al-Quran, ya baca aliji. Hanya anak buku. Jadi kecuali bahwa dikhawatirkan akan melumuri oleh mereka itu orang gila baginya masjid, ataupun mencela oleh mereka itu oleh orang gila. Jadi masuk ke masjid kemudian mencaci maki orang-orang yang ada dalam masjid, mencaci maki imam yang ada di situ. Ataupun dikhawatirkan akan tuturan nutqun, bertutur mereka itu orang gila, mimma huwa fahsyun, dari sesuatu yang dianya suatu itu adalah keji. Jadi masuk masjid dia walau sendiri mengucapkan kalimat-kalimat yang keji yang tidak layak itu diucapkan di dalam masjid, itu juga harus dikeluarkan. Au ta'atihim lima huwa munkarun fi suratihi kakasfil aurati wa ghairi, ataupun taati mencapai melakukan oleh mereka itu orang gila bagi sesuatu yang dianya suatu itu kemungkaran pada bentuknya kemungkaran, seperti membuka aurat dan selainnya membuka aurat. Ini dikatakan bentuk kemungkaran karena kalau orang gila yang melakukan itu kan bukan mungkar, membuka aurat, karena orang gila tidak ada taklif hukum. Jadi apa yang ia lakukan itu tidak dianggap mungkar, bukan tidak dianggap mungkar, tidak dianggap maksiat.
tapi tetap dianggap mungkar ya. Makanya ikut bahwa mungkar dengan maksiat itu mungkar lebih umum. Mana mungkar ini sesuatu yang wajib diingkari, sesuatu yang wajib dicegah, walaupun itu bukan maksiat. Nah, kayak sini katakan dilakukan sesuatu yang sesuatu itu adalah mungkar dalam bentuk kemungkaran, di mana kemungkaran itu bukan sesuatu dosa kalau nisbah yang dilakukan, kalau nisbah untuk orang gila. Kalau orang gila yang melakukan itu bukan maksiat, tapi mungkar wajib dicegah, seperti membuka aurat dan ataupun selainnya membuka aurat, perbuatan-perbuatan dosa yang lain ya, apabila dilakukan oleh orang yang waras. Wa amal majnunul hadi, adapun bermula orang gila yang hadinya putra yang tenang, asakin yang tetap, alladzi qad ulima bil adati, orang gila alladzi yang sungguh diyakinkan dengan kebiasaan akan berketetapannya dan akan diamnya. Jadi dia kemana-mana dia pergi, termasuk masuk ke dalam masjid, dia akan tetap, akan tenang di situ, akan diam saja, tidak akan mencela orang-orang yang ada di situ. Fala yajibu ikhrajuhu minal masjid, maka tidak wajiblah oleh mengeluarkan orang gila yang tenang seperti itu dari masjid. Wasukranu fi manal majnun, dan memula orang mabuk itu pada makna majnun, pada makna orang gila. Jadi orang mabuk itu adalah pada makna orang gila. Ripu pada makna orang gila lagi tafsir ke fa in khifa minhu, maka jika dikhawatirkan daripadanya orang mabuk, al-qadfu anil qai'a, qadfu qai' muntah, dikhawatirkan daripadanya orang mabuk akan muntah. Mabuk kira-kira aman, tidak akan terjadi apapun, paling hoyong-hoyong ya'du bak masjid, itu tidak boleh diganggu. Tetapi apabila terjadi kekhawatiran dia akan mabuk yang nanti akan berlumuran masjid dengan mabuknya itu, dengan muntahnya itu, nah, itu berwajib dicegah. Ataupun iza ibilisan, dikhawatirkan akan menyakiti dengan lidah, niscaya wajiblah oleh mengeluarkannya orang mabuk ini. Menyakiti dengan lidah, orang mabuk itu kan mengucapkan kata-kata yang tidak terkendali, yang bisa menyakitkan, yang bisa tersinggung hati orang lain. Nah, ini harus dijauhkan, harus dikeluarkan. Melarang mereka itu, orang yang makan bawang putih, bawang merah untuk masuki masjid, bukan haram masuk, ada makruh masuk. Jadi itu yang hanya bau bawang merah, bawang putih yang semua orang mencium bau itu. Apalagi bau arak yang orang sangat menghindari bau-bau tersebut masuk dalam masjid, maka lebih berat lagi larangannya, kemakruhannya. Wal amru fil khamri asyaddu, dan urusan pada arak itu lebih bersengatan.